Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Wawi Nidian Syarani. Di sini kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah adik-adik tahu apa itu rotasi dan revolusi bumi? Serta apakah dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Kita senantiasa mengalami pergantian siang dan malam, pergantian musim, mengagumi lukisan bintang-bintang yang senantiasa berganti, atau bahkan bulan yang sering berubah-ubah bentuknya. Namun kita tidak menyadari bahwa itu semua merupakan akibat dari sebuah fenomena, yaitu gerak bumi. Gerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, adik-adik, yang pertama kita akan membahas mengenai rotasi bumi. Bumi merupakan salah satu dari 8 planet dalam sistem tata surya. Dalam berotasi, planet-planet memiliki lintasan atau orbit yang tetap. Bumi berotasi pada porosnya. Apa itu rotasi? Rotasi merupakan perputaran bumi pada sumbunya. Nah, bumi berotasi dari arah barat ke timur selama 23 jam 56 menit atau yang sering dibulatkan selama 24 jam. Apa saja sih dampak dari rotasi bumi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang hari dan bagian lain yang membelakangi bumi akan mengalami malam hari. Selama 12 jam akan berganti, yang tadinya siang akan menjadi malam. Begitupun yang tadinya malam akan berganti menjadi siang. Yang kedua, ada gerak semu matahari. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat mengitari bumi, seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Arah angin tidak bersearah dengan arah gradien tekanan, yaitu daerah isobar tekanan tinggi ke daerah isobar tekanan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya gaya Coriolis angin. Gaya Coriolis bukanlah gaya sebenarnya, merupakan gaya semu yang diakibatkan oleh adanya rotasi bumi dan gerak relatif harian benda terhadap permukaan bumi. Yang keempat, pembelokan arus laut. Karena arus-arus laut dipengaruhi oleh angin, maka seperti halnya angin, arus laut juga disimpangkan oleh rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok searah jarum jam pada laut-laut belahan bumi utara dan berlawanan arah jarum jam pada laut-laut belahan bumi selatan. Yang kelima, terjadinya perbedaan waktu. Terdapat perbedaan waktu di tempat-tempat yang berbeda letak meridiannya. Setiap 1 derajat berbeda 4 menit atau 15 derajat berbeda 1 jam. Atas dasar inilah terjadinya pembagian waktu. Seperti di Indonesia terdapat 3 wilayah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Yang kedua, kita akan membahas mengenai revolusi bumi. Selain berotasi pada porosnya, bumi pun beredar mengelilingi matahari atau berevolusi mengelilingi matahari. Bila kamu perhatikan, matahari terbit dari sebelah timur, tetapi tidak selalu pada tempat yang sama. Kadang-kadang agak sebelah utara atau sebelah selatan. Hal ini disebabkan karena lintasan peredaran bumi berbentuk elips dan poros bumi tidak tegak lurus, melainkan miring sekitar 23,5 derajat. Bumi berevolusi selama 365,5 hari atau dibulatkan selama 1 tahun. Apa saja dampak revolusi dalam kehidupan sehari-hari? Akibat dari peristiwa revolusi bumi, yang pertama, perubahan lamanya siang dan malam. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, semua tempat di bumi kecuali di kutub mengalami siang dan malam sama panjang, yaitu 12 jam.
Hal ini dikarenakan semua tempat mendapatkan sinar matahari selama 12 jam dan tidak mendapatkan sinar matahari selama 12 jam. Yang kedua, pergerakan semu tahunan matahari. Gerak semu ini berupa pergeseran posisi matahari ke arah bumi bagian utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semu karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Hal ini disebabkan karena revolusi bumi dengan sumbu rotasi Yang ketiga, perubahan musim. Perubahan musim juga disebabkan oleh peristiwa revolusi bumi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang ada di bumi antara lain musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan di Indonesia hanya terjadi 2 musim saja, yaitu musim kemarau pada periode April sampai Oktober dan musim penghujan pada periode Oktober sampai April. Yang keempat, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Ada bulan di mana kita dapat melihat rasi bintang Walpurga, dan di bulan selanjutnya kita dapat melihat rasi bintang Scorpio, dan begitu pun seterusnya terjadi perubahan. Perbedaan ini diakibatkan oleh posisi kita sebagai pengamat di bumi berubah akibat adanya gerakan revolusi. Yang kelima, penetapan kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur yaitu bujur timur dan bujur barat, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 14, maka di belahan selatan bujur 180 derajat adalah tanggal 13, seolah-olah melompati 1 hari. Nah, sudah pada tahu ya adik-adik apa itu rotasi dan revolusi bumi. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua.